Puji Tuhan saudaraku ya. Jadi kita jadi murid Kristus, mau belajar ke gereja itu bukan cuma liturgi, ke gereja bukan cuma datang untuk sekedar nyanyi ya atau sekedar ya duduk, tapi belajar. Katakan belajar, 1, 2, 3, belajar. Itu baru benar-benar murid Kristus. Makanya nanti satu kali kita nanti mau beli kursi yang ada kayak kuliah itu lah Pak. Bisa untuk nulis, bisa untuk nyatet ya. Supaya belajar benar ke gereja, ya diajar, pulang, ya menerima pengajaran firman dan bertumbuh oleh pengajaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya yang saya ajarkan selama ini, saudaraku, itu sebetulnya mengajarkan tentang Tuhan Yesus ya, anak Allah. Ya, siapa itu anak Allah? Tapi di perjanjian lama, di perjanjian lama. Ya, biasanya orang belajar tentang Tuhan Yesus di perjanjian baru. Tapi kita sudah berkali-kali saya khotbahkan, Yesus berkata, kitab-kitab suci itu menulis tentang aku, gitu loh ya. Musa nulis tentang aku, para nabi menulis tentang aku. Ya zamannya Tuhan Yesus belum ada perjanjian baru. Zamannya para rasul belum juga ada sebetulnya. Ya, kalau gitu apa yang mereka pelajari gitu loh. Ya perjanjian lama yang kita pelajari ini, saudara. Ya, dan di situ Yesus ngomong itu nulis tentang aku. Ya, bahkan ayat ini, saudaraku, Yohanes 7 ayat 37. Coba dibaca. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu yang pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di bawahnya itu tentang Roh Kudus nanti ya, nggak usah. Kalau percaya kepadaku, barang siapa haus, ini ajakan Tuhan Yesus, datang padaku. Ayo, kamu tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya, maksudnya datang itu percaya ya, bukan datang terus ngapain ke situ, salaman atau apa. Datang itu percaya kepadaku, seperti, baca sama-sama tadi. Ayat 38. Seperti yang dikatakan oleh apa? Kitab suci. Kitab suci. Kitab sucinya apa? Perjanjian lama kita itu sama dengan kitab sucinya orang Yahudi, gitu loh. Saudara harus tahu. Disebut tanah, mereka nyebutnya tanah, tanak. Kita nyebutnya perjanjian lama, yaitu kitab suci, kitab para nabi, kitab Taurat para nabi. Sama. Sampai hari ini sama. Dan percaya kepadaku, kepada Yesus. Seperti yang dikatakan oleh perjanjian lama, kira-kira begitu. Dia akan dari dalam hatinya akan aliran air hidup, Roh Kudus yang akan diterima, tadi 39-nya kan itu. Loh, mana Yesus di perjanjian lama? Percaya kepadaku, ya pasal 5 banyak sudah saya khotbahkan, kitab suci nulis tentang aku. Ya. Lah makanya ketika saya menjelaskan banyak ya, ayat-ayat para rasul juga mereka nyelidiki kita, ini coba ini aja, banyak sebenarnya. Kisah Rasul pasal 18 ayat 34, loncat 38 enggak salah. Coba, tentang Apolos, belum pernah dengar Apolos, bukan Apulu. Apolos ini rekan kerja yang dihormati Paulus ya, dia ahli Taurat. Kisah Rasul 18, 38. Sorry, 34. 18 ayat 34. Sampai 28, berarti 24, kebablasan 10 ya, 24. Ya ini, 24. Kisah Rasul. Kamu daripada gini Pak, depan. Gitu loh, kenapa sih malu duduk depan, ya, haleluya. Ini Nias tapi ngomongnya Jawa ini. Kisah Rasul berapa? 18 ayat 34. 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Orang Yahudi ya, saudaraku ya, ini orang Yahudi. Para murid itu kan orang Yahudi semua, ya, orang Yahudi, para rasul. Terus? Yang berasal dari Alexandria. Alexandria itu Mesir ya, daerah Mesir. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Wah, mahir soal kitab suci, fasih berbicara. Makanya di sini kan saya suruh, ayo pelayanan membaca Alkitab. Dia WA saya, Pastor, ini
kan membaca firman atau memberitakan firman, terserah kamu. Terus 28, dia mahir soal kitab-kitab suci. 28, 4:28. Ini Apolos. Ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa membuktikan dari mana? Mesias. Membuktikan dari kitab suci. Kitab suci yang dimaksud apa? Perjanjian baru belum ada loh. Para rasul belum, surat-surat para rasul belum dikumpulin. Masih tersebar ya. Belum ada perjanjian baru. Kitab suci yang dimaksud apa? Nyelidiki dari kitab suci, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias atau Kristus. Mana saudaraku? Perjanjian lama, ya kan? Lah, inilah yang saya kerjakan. Makanya hari Kamis ya, Kersel sekarang hybrid ya, model 2 di gereja sama saya sempat ngikut sebentar karena ada pertemuan City Blessing ya, jam 7 kurang saya harus keluar. Itu ya saudara bisa datang di gereja, yang enggak bisa ikut online ya, itu disediakan fasilitasnya. Cuman suaranya agak kurang diatur lagi nanti. Suaranya kurang jelas gitu ya. Terus juga yang lihat-lihat itu dipersilahkan untuk ngomong juga ya, untuk bisa ada komunikasi. Nanti diatur lebih lanjut lagi ya, Kamis, puji Tuhan. Ya. Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Para rasul yang perjanjian baru yang dimaksudkan belum ada. Berarti apa? Para rasul ini ngajarkan pengajaran para rasul itu adalah perjanjian lama yang ditafsirkan, dijelaskan oleh terang Kristus. Karena mereka para rasulnya Kristus, mereka mengajarkan perjanjian lama berdasarkan Kristus, ya, sebagai Mesias, sebagai tolak ukurnya. Maksudnya begini, saudara. Sebetulnya tanpa saudara sadari ya, saya jelaskan itu tentang Tuhan Yesus. Waktu ini kesimpulannya kan, siapa sih yang ditemui Adam di Taman Eden? Siapa sih yang ditemui Abraham, ya bapak-bapak leluhur, yang bergaul dengan Henok, bergaul dengan Nuh. Siapa sih sesungguhnya Allah yang datang, masuk ke dalam ciptaan, bersekutu dengan manusia, bahkan dengan Abraham makan di kemahnya, ya kan? Makanya kita juga ada lagu, apa itu, yang semeja denganmu, apa itu? Yang Don Moon zaman dulu ya. Saudara belum lahir mungkin, yang anak, yang remaja-remaja ini ya. Ya, diam di hadiratmu, semeja denganmu, ya. Itu Yesus katakan juga di Wahyu 3:20. Ya coba Wahyu 3:20. Jadi apa yang Yesus ini sedang mengidentikan dirinya dengan Allah di perjanjian lama. Coba nanti banyak, ini ada khotbah tersendiri. Ini baru pembukaan berat ya. Wahyu 3:20 coba. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Nah, ini satu gambaran ya. Bukan berarti Yesus di muka pintu ketok-ketok, ini satu penggambaran. Jikalau orang yang mendengar suaraku, jika orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, buka pintu, aku akan masuk mendapatkan. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Saudara bisa lihat di Alkitab, dan ia bersama-sama aku. Makan dengan Tuhan itu udah biasa. Selain Abraham itu ada siapa? Orang Israel. Itu di Gunung Sinai itu wis kayak selamatan, saudara baca itu nanti. Setelah mungkin sekitar Mei ya, nanti kita akan khotbah mulai dari perjanjian lama. Ini kita tuntaskan dulu tentang pengertian tentang Allah, tentang anaknya, tentang rohnya, ya, dari tunggal itu ya. Dan kita banyak bicara tentang anak Allah. Ya kan? Jadi Yesus sedang mengidentikan. Ya, Allah itu bicara bukan berarti makan beneran ya. Itu suatu fellowship, suatu persekutuan. Katakan persekutuan, 1, 2, 3. Persekutuan, kekristenan itu identik dengan itu. Tapi gereja sekarang, maaf ya, kehilangan persekutuan. Apalagi ada corona kayak gini. Persekutuan itu kumpul, bahasa gampangnya kumpul, berkomunitas itu loh, saudaraku. Kumpul, ngobrol bareng, nangis bareng, happy bareng, belajar bareng, gitu, semangat bareng, menyemangati, saling menasehati, saling menghibur itu. Sekarang orang ke gereja kan pokoknya datang, apalagi sebelum COVID itu kan kelihatannya kumpul, tapi kumpulnya datang cuma nyanyi-nyanyi,
Enggak kenal kanan kiri, muka belakang, kamu siapa enggak tahu, enggak ngerti masalahnya, enggak ngerti, ya itulah makanya carousel, kelompok kepedulian, saling peduli itu kan tujuannya itu. Dan saya enggak mau di gereja ini kita juga kehilangan persekutuan. Amin, saudaraku. Itu kan di Kisah Para Rasul, kan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan mereka bersatu. Itu hilang gitu loh. Jujur aja hilang. Hilang, saudara. Ya. Sebenarnya saya sudah berusaha ya, ya kita berusaha lah. Saya selain ngajar, bahkan di WA Group kan yang saya ajarkan itu saya tulis lagi, bahkan lebih banyak. Malah yang tidak sempat saya khotbahkan ayat-ayatnya, kadang-kadang ya bikin panjang ayat saya berikan. Kenapa? Saya takutnya kalau ayatnya saja belum tentu dibuka, karena itu ada yang saya tebel-tebelin itu kan untuk menunjukkan ini loh, ayat ini gini, sampai ada yang saya potong dulu untuk menunjukkan. Saya sudah berusaha ngajar, dan apa yang diajarkan saya catatannya itu saya berikan di WA Group. Carousel pun kita terus berusaha ya untuk ngadakan persekutuan bareng-bareng, sampai dibuat hybrid ini, ada yang on-site, ada yang online. Kalau sampai jemaat, ya kita sudah berusaha, ya, tergantung jemaat mau bertumbuh enggak gitu loh, ya kan? Itu aja, saudara. Tergantung, saya sudah memberikan yang terbaik, ya saya berusaha. Bahkan nanti ada anak muda kita rencana seminar, sulit kumpulnya ini ya, mana ini yang satu kerja yang sebenarnya hari ini kita kosong, ya. Ada yang libur kebetulan, tapi ternyata ya enggak bisa, oke kita atur lagi. Kita sudah berusaha, ya, supaya jangan kehilangan fellowship, kehilangan pengajaran. Itu kan mereka bertekun dalam Kisah Rasul berapa itu? 2 ayat 42 ya, 38-42 itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, gitu. Mereka sehati, gitu. Itu yang hilang di gereja sekarang. Belajar ya, bersekutu ya. Jadi bersekutu untuk belajar bareng. Bersekutu untuk doa bareng, itu kan kalau disimpulkan gitu. Kisah Rasul 2 itu, cara hidup jemaat mula-mula. Itu gereja yang paling sempurna, contohnya adalah jemaat mula-mula. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, belajar ya dalam persekutuan. Nah di sini makan, Allah itu mau bersekutu. Yesus itu menggambarkan, kalau buka hati aku masuk bersekutu dengan dia. Makan bersama-sama bicara fellowship. Kekristenan itu makanya bukan sekedar agama, mematuhi larangannya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, beramal ibadah. No, bukan sekedar semua agama ngajar begitu, itu baik, oke. Tapi kekristenan itu ada fellowship. Aku akan masuk bersekutu dengan dia. Abraham ngalami, orang Israel di Gunung Sinai, saya lupa pasalnya berapa, itu mereka makan di hadapan Tuhan, makan. Kayak orang selamatan, orang 3 juta loh, makan bareng. Ya, Allah itu membuka dirinya gitu loh sebenarnya untuk datang kepada ciptanya. Coba ini, saya kok tertarik bacakan ayat ini. Coba, kamu buka Matius 17 itu, yang saya pernah buka ini. Ini belum khotbah loh ya. Supaya Anda ngerti, saya sedang bicara tentang Yesus di perjanjian lama, anak Allah. Itulah adalah yang dijumpai oleh Musa, Abraham. Ini saya buktikan ini salah satunya. Baca. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus. Ini suaranya ngebas, mungkin treble-nya dia. Aduh agak menggema, enggak salah kamu. Yang salah bukan pada kamu. Kesalahan bukan pada televisi Anda. Atau mic-nya agak jauh dikit, soalnya suaramu gede, enak. Enggak apa-apa, enak. Coba ngomong lagi. 6 hari. Matius 17 ayat 1. Ini lebih treble keluar. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Ya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Terus? Di situ mereka sendiri saja. Ya, cuma 3. Terus? Lalu Yesus berubah rupa di depan Yesus mata berubah mereka. rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti apa? matahari. Matahari. Saudara lihat matahari. Silo enggak? Bisa rembes, saudara. Ini yang terjadi. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pakaiannya putih bersinar. Ini sebenarnya baru sekelumit kemuliaan. Kalau beneran ya mati semua, saudara. Ya coba, terus. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dia ini Tuhan Yesus yang berubah rupa tadi. Ada Musa, ada Elia berbicara. Ya toh? Terus kata Petrus,
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya engkau mau, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Kemah, ayo camping di sini yuk. Kayak retreat. Terus Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Karena akrab banget, sedang berbicara. Loh, saya mau tanya, kapan Yesus ketemu Musa? Saya waktu pacaran sama nyonya, ya, saya ini sudah pendeta, dia baru dibaptis ya, barusan lah. Ya, waktu belum pacaran, baru pendekatan lah, PDKT ya. Itu dia kan ingin berusaha mengimbangi ya. Oh, ini kan, wah, calonnya nih pendeta nih. Saya Kristen baru, ngomong itu kayak saya, Pak, dari dulu manggil saya tuh Pak. Papanya manggil Pak, ini adiknya nih manggil saya Pak, ini bukan Kak ini. Bukan Pak ya semua. Mertua manggil saya Pak, tante-tantenya manggil saya Pak. Haleluya. Karena sejak kenal pertama udah pendeta kan. Jadi dia berusaha ngimbangi itu loh Pak. Waktu Abraham ketemu Tuhan Yesus Pak. Luar biasa ya gini. Wah, cerita. Saya dalam hati sampai hampir ketawa. Kapan Abraham ketemu Tuhan Yesus gitu loh. Tapi setelah nikah terus loh bener kan gitu loh. Walaupun belum disebut Tuhan Yesus tapi kan itu maksudnya gitu. Karena dia walaupun baru Kristen baru tapi dia udah paham gitu loh. Cuman nyebutnya kan saya ketawa, belum Tuhan Yesus kan, belum waktu itu kan belum namanya Yesus Kristus gitu loh. Walaupun yang ditemui adalah anak Allah, ya malak Yahweh dalam wujud malaikat, dalam wujud manusia, ya. Nah, coba kapan Musa, lo kok bisa kenal, berbicara, akrab, apa baru kenalan di situ? Coba ini mikir. Waktu berubah rupa, ya dalam keadaan yang sesungguhnya, wajahnya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar. Terus ada Musa, ada Elia, berbicara dengan mereka. Akrab sampai dibuat kemah yuk di sini. Betapa indahnya Petrus lihat fellowship ini indah banget. Loh kapan memang Tuhan Yesus itu pernah kenal sama Musa? Kenal sama Elia? Kapan bisa begitu akrab? Buka Keluaran pasal 33. Ayat 11 kalau nggak salah. Ayatnya ini yang saya. Betul. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Tuhan Musa. ini huruf besar semua. Huruf besar semua itu berarti terjemahan dari bahasa asli apa? Yahweh atau Yehova. Yod he waw he. Bahasa huruf mati semua. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bertemu muka dengan muka, berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Seorang berbicara kepada temannya. Teman itu akrab enggak? Musa karib, Abraham karib. Loh kok bisa ngobrol-ngobrol? Ini saudara mikir enggak? Ngerti maksudnya? Coba. Petrus, Yakobus, Yohanes diajak naik ke gunung, ketemu tiba-tiba waktu naik ke gunung itu memang Tuhan ada maksud menyatakan kemuliaannya berubah rupa dalam wujud yang dikenali oleh Musa. Yang selama ini Musa berbicara ini Keluaran ini ribuan tahun, sekitar 3.000 tahun sebelum Yesus turun jadi manusia. Musa ngobrol, belum saya bicara Elia. Oh Elia itu ya akrab sampai ketiduran ya, pernah kena Tuhan datang angin sejuk. Dia stres mau bunuh diri. Kapan Yesus bisa akrab dengan Musa, dengan Elia? Berbicara sampai mau dibuatkan kemah. Ini bukan kapan? Ini loh. Tuhan Yahweh berbicara kepada Musa seperti kepada seorang teman. Kapan? Ini anak Allah itu sudah ada sebelum jadi manusia. Itulah yang dijumpai. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Kan Yohanes 1:18 ini kuncinya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ketika seorang pun yang pernah melihat Allah. Ayo. Tidak kamu maskernya pun, dilepas. Tidak seorang pun suara lagi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang. Adam orang bukan. Henok orang bukan. Bergaul dengan Allah. Bergaul itu ya bercengkerama. Nuh bergaul dengan Allah.
Musa berhadapan muka. Abraham bahkan makan di pasal 18 itu ya. Loh, dilihat wujud manusia waktu itu datang. Bukan itu aja, Yakub sampai bergulat. Abraham masih belum bersentuhan. Yakub ini cucunya ini sampai gulat gitu. Nyata. Ya kan? Tapi yang dilihat ini Alkitab ngomong tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti siapa ini? Siapa yang dijumpai Adam, Henok, Nuh, Kain, Habil juga. Kain itu sudah saya khotbahkan. Musa dijumpai Abraham, gulat dengan Yakub. Dia sampai beri nama tempat itu Peniel dari panah Elohim, wajah Allah. Aku telah melihat wajah Allah, kaget dia. Dan aku tidak mati, sampai kasih nama Peniel. Bergumul dengan Allah dan manusia. Allah dalam wujud manusia maksudnya. Kalau gitu yang dilihat para bapak leluhur, yang dilihat oleh seluruh bangsa Israel di dalam kemuliaan awan kemuliaan itu. Siapa? Karena Allah tidak pernah dilihat. Ya, Tuhan Yesus sebelum jadi manusia, yaitu Sang Anak Allah, Sang Firman hidup itu. Baca selanjutnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pengakuan Bapa, bukan Dialah pengakuan. yang menyatakannya. Yang ada di mana? Pangkuan Bapa. Pengakuan. Oh, pangkuan. Yang ada di pangkuan, kolposnya Bapa, lebih tepat rangkuman, pelukan. Jadi itu bicara suatu, itu bahasa kiasan, dekat dengan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Eksege 1 yang make it clear, menjadikan kelihatan, jadi jelas. Nah, makanya saya khotbah ini, ya itu kan siapa yang percaya kepadaku seperti dikatakan kitab suci. Ini kan satu prinsip, kalau barang siapa percaya Yesus selamat, tidak percaya kan konsepnya Kristen kan gitu. Tidak percaya Yesus binasa. Lah kapan orang perjanjian lama ini? Itu loh sebenarnya saudaraku. Rasul Paulus ngomong orang benar hidup oleh iman itu dari Habakuk ya. Itu sudah perjanjian lama, konsepnya sama. Orang benar hidup oleh iman, keselamatan oleh iman. Percaya kepada siapa? Pada Yesus loh, Yesus belum ada. Kalau gitu kan enggak selamat loh. Siapa bilang? Yesus belum ada sebagai manusia. Dia sudah ada. Sebagai Allah yang menyatakan diri, Allah yang menampakkan diri. Itulah disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan Allah kawin nambah sopo, tuh anak siapa? Enggak. Anak Allah itu gelar bagi Allah yang menyatakan diri. Atau sederhana gini, saya pengakuan iman itu bagus ya, dari kemarin sudah di diakonos pertemuan sudah saya jelaskan. Nanti kapan-kapan kita akan belajar pengakuan iman yang lengkap, bukan yang sekarang itu dipotong karena untuk mudah menghafal, tapi banyak kehilangan. Aku percaya kepada satu Allah saja, itu Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada, cepat ya, Yesus Kristus, anak yang tunggal. Allah dari Allah. Jadi anak Allah itu adalah Allah dari Allah. Terang dari terang, Allah jati dari Allah jati. Maksudnya Allah yang keluar dari Allah. Jadi ada yang keluar dari Allah, ini disebut anak Allah. Makanya disebut anak Allah karena keluar. Kira begitu. Nanti lain kali kita perdalam. Saya akan khusus khotbah tentang anak Allah. Ya, jadi karena disebut anak Allah itu karena keluar dari Allah, yang menyatakan Allah. Ya, jadi paham ya, ini kita sedang belajar barang siapa percaya kepadaku, Yesus ngomong. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apolos, ahli kitab, dia membuktikan dari kitab suci. Yesus adalah Kristus. Kristus itu anak Allah, saudara. Anak Allah. Ya, supaya membuktikan Mazmur pasal 2. Nanti itu kan Kristus atau Mesias. Mesias itu apa lu? Mesias itu anak Allah. Mazmur pasal 2. Mazmur. Baca, saya lupa ayatnya, ikuti sampai 4 katanya. Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. 2. Ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembenar bermufakat bersama-sama Pembesar dan para
pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Tuhan huruf besar semua siapa ya? yang dirupainya, Yahweh dan yang diurapinya. yang diurapinya. Kristos itu bahasa Septuaginta Yunani, Kristos bahasa Ibrani sudah bisa buka, Masiah. Ya, Masihu kalau itu nya itu hu itu ya tahu? Nya artinya Masihu dari Masiah. Masiahnya, Kristusnya. Jadi melawan Yahweh dan Kristusnya yang diurapinya, Masiahnya. Siapa tuh Masiahnya? 3. Ayat 3, marilah kita memutuskan Ini mau berontak kepada Tuhan, ini istilahnya. belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka hari pada kita. Terus dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan bisa tertawa ya. Tuhan Tertawa hanya jadi mereka. begitu kan ada pemberontakan, ada masalah, tertawa aja. Ini juga penting. Allah itu transenden ya, dia tidak terikat dengan manusia, tidak gitu. Saudara berpikir kalau banyak orang nantang, kalau engkau Tuhan datang tunjukkan ada yang gitu, baru aku mau percaya gitu. Saudara itu maaf ya, manusia itu masuk neraka semua, Tuhan itu tidak terpengaruh. Jangan dipikir terus Tuhan itu kayak takut diancam gitu ya. Ini mau memberontak, mau tertawa. Loh, Tuhan pernah enggak? Cara bacanya kalau nanti kita bisa pelajari lagi itu. Ketika Tuhan mau itu hancurkan seluruh bangsa Israel. Musa, keturunanmu aja yang tak pilih. Musa enggak mau, jangan Tuhan itu. Loh gampang loh bagi Tuhan itu. Mau dibuang semua, buat lagi, susah enggak? Tapi kalau Tuhan itu tidak membuang kita, yang sudah jatuh, rusak, tercemar karena dosa, tapi justru datang kepada ciptaan, masuk dalam ciptaan, menampakkan diri, bahkan akhirnya puncaknya sebagai manusia dalam Kristus Yesus, menderita, mati, mencurahkan darahnya. Loh orang pikir kok kurang kerjaan gitu. Ini karena kasih, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena cinta Tuhan kepada kita. Makanya dia sebenarnya lihat gitu cuma tertawa. Tuhan, baca lagi. Terus Tuhan mengolok mereka. Mengolok-olok mereka. Saudara jangan pikir Tuhan bergantung sama Anda. Terpengaruh sama Anda. Kalau kita bisa terpengaruh dengan suami kita, istri kita, anak kita, ada apa-apa, terpengaruh. Tuhan tidak pernah. Saudara harus ngerti ini. Dia sangat tidak terpengaruh oleh apapun juga. Terus 5. Ayat 5, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan Itu tadi raja bangsa-bangsa, raja-raja dunia, ini bicara penguasa jahat, penguasa dunia dan anak-anak mereka ya, misalnya kelompok-kelompok yang menghujat Allah, yang menolak Allah. Tuhan berkata dalam murkanya, ngejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat 6, ini ayat 6, Tuhan ngomong apa? Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Akulah, Yahweh yang ngomong ya, yang melantik rajaku Di Sion. Di Sion. Ya kan? Di mana? Gunungku yang kudus. Nah, Mesias inilah yang dimaksud sebagai raja yang diurapi tadi, dilantik di Sion. Nanti kita akan lebih lanjut. Terus, selanjutnya. Ayat 7. Ini. Aku mau menceritakan. Siapa itu Kristus? Siapa itu yang mau dilantik jadi rajaku? Maksudnya bukan berarti rajanya Yahweh. Tuhan mau, ini loh punya raja-raja dunia ini. Mau berontang lawan, diketawain. Ini loh aku punya raja yang akan kulantik di Sion. Siapa raja ini yang diurapi tadi ini? Terus baca, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ini Daud yang ngomong, ketetapan Yahweh. Iya. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau. Jangan gitu. Anakku, engkau. Anakku, engkau. Anakku, engkau. Engkau telah memperanakan pada hari ini. Anakku, engkau. Kepada raja yang dilantik tadi. Engkau telah kuperanakan kepada hari ini. Jadi Kristos, Masiah, ya Kristus, Mesias itu adalah
Allah. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Hari ini harinya Tuhan dalam kekekalan. Jadi Mesias, Kristus itu adalah anak Allah. Jadi Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, itu berarti adalah anak Allah. Itu loh saudaraku. Lah anak Allah itu apa yang kita belajar tadi? Allah yang menampakkan diri. Jadi anak Allah itu yang menyatakan Allah, ini loh Allah itu. Makanya Yesus ngomong apa? Kamu melihat aku sama seperti kamu melihat Bapa atau Yahweh atau Allah, itu loh. Kalau Bapa enggak suka kamu lihat. Dan kamu lihat aku, kamu lihat Yahweh, karena aku keluar dari Yahweh. Yahweh ada di dalam aku, gitu lah. Nanti diperdalam lagi. Kalau tidak salah minggu depan 2 minggu lagi. Oke. Jadi di sini, ya, inilah dari kitab suci Perjanjian Lama kita bisa menemukan. Nah, kita akan belajar tentang bait Allah, baitullah. Baru mulai, sudah jam segini. Tidak selesai minggu depan. Oke, kita akan lihat tentang bait Allah. Bait Allah ini adalah kelanjutan dari kemah suci. Dan untuk kita melihat sebentar ngulangi kemah suci, itu kita lihat bagaimana ada perintah untuk membangun kemah suci itu maksudnya apa. Dan ini nanti hampir sama dengan tujuan membangun bait Allah. Jadi Allah itu berdiam di dalam rumah atau baitnya. Itu maksudnya apa? Apa Allah nggak punya rumah, Allah perlu rumah? Allah kan bersemayam di sorga. Kenapa harus ada rumah, bait Allah gitu loh ya. Maksudnya begitu. Kita lihat dulu perintah untuk mendirikan kemah sucinya ya. Keluaran 25, 8-9. Keluaran 25, ayat 8-9. Ya, sebelum baca ini, jadi saya ingatkan lagi. Jadi anak Allah itu sudah ada sejak kekekalan. Dia yang menyatakan Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi anak Allah ini keluar dari Allah supaya ciptaan ini mengenal, oh Allah itu. Makanya masuk ke dalam ciptaan. Dan saya singkatkan, waktu orang Israel keluar dari Mesir kan disertai Yahweh yang ada di dalam awan. Ya kan? Itu anak Allah, disebut Malak Elohim juga. Di dalam awan itu terus berjalan sampai di Gunung Sinai. Nah di Gunung Sinai itu, saudara jangan dipikir awan itu awan bagaimana ya, itu tiang awan tinggi. Dan Allah hadir di situ, Yahweh hadir di situ di dalam anak Allah. Terus di Gunung Sinai, awan itu turun, kan sudah saya khotbahkan minggu lalu. Turun untuk lebih mendekat gitu loh. Jadi yang jauh menjadi dekat, lebih dekat itu aja sudah hati-hati, nanti mati, kesambar kemuliaan. Itu sebelum Yesus datang mencurahkan darah untuk menjadi cover bagi ini semua. Nanti kita akan belajar bagaimana tabir yang pemisah itu dihilangkan. Itu dulu enggak bisa sembarangan, itu aja sudah mulai mendekat. Gunung bergetar ya ketika kehadiran Yahweh di situ. Itu sebenarnya anak Allah. Ya, datang di situ orang Israel mendekat, ya itulah ceritanya. Sampai terus nanti mereka kan enggak di gunung terus, di Gunung Sinai. Mereka akan berjalan terus sampai masuk tanah perjanjian. Lah, kan Allah ini dalam tiang awan ini gini saudaraku, selama belum di Gunung Sinai, tiang awan yang menyertai orang Israel ini berupa penyertaan. Tapi belum bicara persekutuan. Persekutuannya baru dimulai di Gunung Sinai. Ada hukum-hukum yang diberikan, ada 2 loh batu. Itu lama, setahun. Di Gunung Sinai itu sekitar setahun. Ada perintah mendirikan kemah suci lah, yang kita belajar ini. Tujuannya apa? Nanti aku hadir di situ. Aku berbicara di situ. Musa yang kita baca tadi itu ketemunya di kemah. Tuhan ngomong di situ. Di tabut perjanjian disuruh buat nanti juga ya awan kemuliaan akan turun di situ supaya orang Israel bisa mendengar firman Tuhan. Ya. Lah kemah suci itu dibangun coba pasal 25 ayat 8-9. Silakan dibaca. Ya. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah. Membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Allah itu supaya bisa mendekat kepada umatnya. Tidak cuma berjalan di depan memimpin, tapi mendekat.
Ini loh Allah Kristen itu gini, saudara. Bukan Allah yang menjauh gitu, Allah yang mendekat gitu loh. Tetapi di dalam diri anak Allah loh ya, karena kalau melihat Allah nggak ada seorang pun yang pernah melihat, tidak dapat. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, bersemayam di sorga, langit yang tidak terukur. Ya, siapa yang bisa mengukur langit? Langit yang tak terukur. Dan Allah melintasi langit, ya, ya tidak dapat memuat dia, kata firman Tuhan. Oke, terus kita melihat itu ada perintah untuk mendirikan supaya mereka membuat tempat kudus, yaitu maksudnya kemah suci, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dan memang kemah suci ini nanti tempat mereka bersekutu, ya harus cepat ya, strukturnya tidak saya ruwet nanti. Itu pokoknya ada kemah suci ya. Itu nanti ada tabir pemisah ya. Dari Lenan harus bacalah, nanti dikira repot ini. Nanti tunjuk Keluaran 26 ayat 1 aja. Ini ada kemah yang dibuat. Iya, baca ayat 1. Keluaran 26 ayat 1. Kemah suci itu haruslah haruslah kau buat dalam dikau di sana. Haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus. Dari 10 tenda. Dari lenan halus yang dipintai, yang dipintal benangnya. Benangnya dan dari kain. Nah gini saudaraku, kenapa saya kok minta Anda gantian membaca? Saat Anda belajar gini, loh enggak apa-apa, Anda belajar membaca dengan baik dan lancar, itu yang pertama. Yang kedua, Anda belajar memahami yang Anda baca, amin? Baca kan kalau paham bacanya, anak enggak apa-apa belajar, ya enggak apa, baru pertama kan. Semua di sini, praktek ya. Jadi sambil kamu baca, ngerti yang dibaca apa, bacanya akan sesuai ya. Oke. Dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua. Kain ungu muda dan terus segala macam itu tambah ruwet ya, kainnya warnanya ini pintal. Ayat 3 langsung. Ya, saya kalau ngikuti ini enggak selesai. Terus ayat 3. Ayat 3. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu. 5 tenda itu jadi satu. Terus dan yang 5 lagi juga kan 10 tadi, 5 gitu. Wes lompat ayat 31 dan 33. Ayat 31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kainnya aja gitu. Kain kirmizi. Kain dan lenan halus dan yang segala macam serut ya. Lah ayat 33 biar cepet. Haruslah ayat 33 haruslah harus 32 aja, ada tabir ya. Tahu dulu 32. Ayat 32, haruslah engkau menggantungkan pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Tadi tabir yang dibuat ya, terus digantungkan, tambah ruwet ini ya, 33 aja. Jadi suruh buat tabir tadi dari kayu. Kemah sudah 55, terus suruh buat tabir kira-kira. Terus haruslah ini 33 bener. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda ada itu. Kaitannya terus. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Ada tabut itu kotak, seperti kotak ya, di dalamnya isi 2 loh batu, terus dan ditutup oleh tutup yang ada kerubim yang berhadapan, dan itu bersinar karena kemuliaan Tuhan di situ, hadir di situ. Tabut itu disuruh, itu isinya 2 loh batu, ke sana ke belakang, baca. Ke belakang tabir itu sehingga ya ada tabir disuruh bawa ke belakangnya tabir sehingga menjadi pemisah bagimu. Tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ah, itu. Tadi ada tempat kudus maksudnya dipisah oleh tabir. Nanti bait Allah juga seperti itu. Ya, ini strukturnya. Jadi ruang maha kudus itu dari kemah itu karena ada tabir dipisahkan. Ada pemisahan di situ. Memang arti kata kudus itu dipisahkan, pengertian kudus. Jadi Anda hidup kudus itu kayak apa sih? Loh, yang ada hanya di Alkitab. Kudus itu dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari cara hidup berdosa, dipisahkan, dikhususkan. Arti kudus itu salah satunya itu, selain artinya murni, bersih,
Banyak makna artinya. Salah satunya dipisahkan. Jadi kalau Anda mau menguduskan hidupmu untuk Tuhan, Anda sedang memisahkan diri dari dunia untuk khusus untuk Tuhan. Nah itu. Orang tidak menikah itu juga bisa aja menguduskan dirinya. Ini untuk Tuhan. Enggak masalah di Kristen. Kalau lain kan kalau tidak menikah berdosa, wow, jari sopo. Yesus lah berdosa, memang mau menyerang mungkin ya. Yesus tidak menikah. Yang menikah istrinya banyak malah nggak berdosa. Oh ini sesembahan yang benar. Ya otak dibalik. Kan ajaran di sana kan menikah itu ibadah. Kalau enggak nikah dosa, siapa bilang? Saya aja mau enggak menikah sebenarnya. Dulu maunya kudus untuk Tuhan. Ketahuan. Tapi ya Tuhan tahu. Tapi itu ada syaratnya emang. Kamu enggak tahan. Yang enggak tahan ya nikah aja. Bener enggak tahan saya. Ada pemisah. Tempat antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ada pemisah. Itu tempat tabut hukum. Oke. Pelataran suruh bangun juga. Panjang nanti. Setelah kau bangun pelataran, enggak apalah sekalian. Pasal 27. Gini yang kelihatan jelas, pasal 48. Ya. 48. Haruslah Keluaran 40 ayat 8. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang. Kau gantungkanlah, bukan kau tentukanlah. Kau gantungkanlah tirai pintu gerbang. Horas Bahing baca gini. Kita ini lengkap Indonesia emang ya. Sulawesi ada Horas Bahing. Nias Manise. Nias Manise ya bukan? Oh ampun Manise ya dia. Semangatnya luar biasa. Kau buat pelataran keliling, gantungkan tirai pintu pelataran. Ya, luar biasa. Itulah struktur sederhana ya, ada pelatarannya. Tadi terakhir, mulai dari kemah sucinya, sekat untuk ruang maha kudus, memisahkan, baru pelataran. Bangunnya dari pusatnya. Oke, ada janji untuk menyertai Tuhan. Disertai Tuhan melalui kemah suci ini. Keluaran 29, agak panjang. Ayat 41 sampai 46, ini 7 ayat kamu baca agak cepat ya, tapi yang lancar ya. Keluaran 29 ayat 41 sampai 46. Ini bagaimana ini tentang pentahbisan bait kemah suci dan janji hadirat Tuhan. Baca. Keluaran 29 sampai ayat 41 ayat 41 sampai 46 dia. Baca terus. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Supaya korban suatu korban api-apian bagi Tuhan. Korban api-apian. Terus itu korban. Suatu ayat 42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun temurun. Di mana korban itu, bakaran itu di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Itu di pelatarannya ya, di depan pintu kemah. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ini fellowship-nya untuk berbicara, Tuhan. Ya fellowship itu kan ngobrol. Ya kalau bahasa kita kan Tuhan mau ngobrol sama kita. Ya tapi karena Tuhan berfirman, memberi. Terus 43, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Aku akan bertemu dengan orang Israel. Dan tempat itu akan kukuduskan oleh kemuliaan. Akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Itu kan Tuhan nanti hadir dalam, ya itu sudah minggu lalu kan. Kemuliaan Allah turun. Dalam awan kemuliaan kemah suci itu sampai semua enggak tahan ya. Enggak sanggup memasuki tempat. Terus 45 ayat 44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Kemahnya dikuduskan, mezbah dikuduskan oleh kehadiran Tuhan. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan. Imam-imamnya, Harun itu imam besar, anak-anaknya itu turunan imam besar, para imam Lewi juga akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagi jabatan imam di hadapan. Terus terakhir akulah
ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan diam tengah-tengah orang Israel, tengah-tengah orang. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka terakhir 46 ayat 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Supaya mereka mengenal, iki loh, aku Tuhan yang membawa kamu keluar, yang membebaskan kamu, yang mengambil kamu dari dapur peleburan besi, dari perbudakan, nanti aku bawa masuk tanah perjanjian. Ini Tuhan, lihat, dari sini Tuhan itu mau dekat gitu loh, mau datang. Ya dalam wujud yang tadi kan enggak pernah dilihat, sebenarnya siapa gitu loh. Makanya Yesus itu gelarnya Immanuel, Allah yang tinggal atau beserta umatnya, itu Immanuel. Itu Yesaya 7 enggak salah, ayat berapa itu? Yesaya 7 ayat 9 tuh. Itu dia disebut Immanuel namanya. Ketahuilah aku akan menyertai kamu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Loh Bapak enggak pernah, coba ayatnya, Yahweh atau Bapa. Yesus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi Allah itu hadir melalui anak Allah. Itu sejak zaman sono, sejak Adam, zaman ini. Aku supaya ngerti akulah Tuhan, ketika aku diam di tengah-tengah. Nanti saya memang, ini waktu ya, itu saya nanti ngarahnya ke Tuhan Yesus. Oh banyak ayatnya, jelas. Ya, lah ini tapi saya mau urutkan bilangan 4 ayat 15. Jadi gini, ketika di Gunung Sinai, perintah membangun kemah, kemudian setahun kan mereka ibadah di situ, mereka bersekutu dengan Tuhan di situ, kemudian mereka melanjutkan karena belum selesai ya sampai ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu kan berpindah. Makanya Allah juga buat tempat kudus bagiku, kemah suci namanya. Kalau mereka kemah tempat tinggalnya orang di sini kemah suci, aku akan ketemu kau di situ. Tempat kudus untuk aku diam di situ. Nah, ketika orang Israel pindah, kemah ini juga dibongkar ya. Bilangan 4 ayat 15 coba, bilangan 4. Bilangan 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai ini ketika mau pindah ini. Menundungi barang-barang. Potong aja banyak ayatnya. Kudus dan segala perkakas. Menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus. Pada waktu perkemahan akan berangkat. Perkemahan akan berangkat, orang Israel mau berangkat. Barulah orang Kehat. Orang Kehat ini salah satu puak dari orang-orang Lewi. Itu ada Kehat, Merari, ada 3 salah satu. Siapa lupanya? Ada puak, ada 3. Saya enggak terlalu ahli perjanjian lama untuk tentang kemah suci, nanti kita akan perdalam lah, enggak apa-apa. Jadi Bani Kehat ini yang akan mana tadi? Boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Ya, barang-barang perkakas di ruang suci, suci. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Wah, ini pekerjaan berisiko nih. Masuk tempat kudus, ngangkut. Oh, nanti saya akan tunjukkan, itu kena itu mati. Ada tercatat banyak itu ya, beberapa mati. Oh, kalau saudara mau tahu waktu sempat dirampas orang Filistin, pikirnya ini Allahnya orang Israel direbut zamannya Daud itu ya, zamannya Samuel. Itu mati semua, banyak kena wabah mati. Waduh, ada orang yang melihat-lihat geblak semua. Itu enggak main-main, saudaraku. Ini pekerjaan beresiko ini ya, taruhannya nyawa. Ya, kalau enggak kudus, itu enggak benar. Ya, bukan hanya itu sih, mungkin mereka sudah menguduskan, tapi ini barang enggak boleh disentuh. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat. Harus diangkat. Ini ketika mau pindah. Jadi ketika pindah, ini pun ikut pindah gitu loh mas saya. Ya, awan itu tetap menyertai. Jadi Allah itu di mana kamu berada, di situ Tuhan bersama kita. Makanya di perjanjian baru itu kan kita langsung membaca, sekali-kali aku enggak pernah membiarkan engkau, enggak pernah meninggalkan engkau. Itu seolah-olah itu baru terjadi. No, itu sudah sejak lama. Masa jelaskan Adam jatuh dosa pun Tuhan enggak pernah meninggalkan kan. Datang ke Taman Eden. Loh Kain itu loh didatangi. Kenapa muram mukamu waktu membunuh? Itu tetap Tuhan itu datang. Ada ayat di Yesaya, setiap hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang memberontak, setiap hari.
Kalau agama yang seberang mungkin ngajar Allah itu suci, tidak mungkin bergaul dengan orang berdosa. Lain. Allah kita suci, kudus, tapi dia mau bergaul dengan orang yang kotor, yang najis. Bahkan datang menjadi sama dengan manusia, tinggal di tengah-tengah yang najis. Makanya tidak masuk akal. Allah kok bisa kumpul sama yang najis. Datang tiap hari aku mengulurkan tanganku untuk menjangkau, menjamah. Bangsa yang memberontak. Dan terbukti kan itu Alkitab. Nanti kalau saudara baca siapa itu yang nabi yang disuruh kawin sama pelacur itu. Hosea, itu luar biasa, itu gambaran kasih Allah itu. Seperti itulah aku, sampai Hosea disuruh ngawini pelacur, namanya pelacur, enggak setia ditinggal. Cari, tebus, balik lagi. Sampai berapa kali itu kan? 2 kali ya. Beritahukan orang Israel, seperti itulah aku. Pada mereka yang tidak setia itu. Dan itu dibuktikan, makanya Allah kita lain. Makanya Mbak Ani senang lagu, Allah apa? Allah mana seperti Allahku. Jawabannya apa? Tidak ada. Ada. Saya mau cari Allah dimanapun, orang boleh konsep Allah kamu yang begini, saya hebat apa. Buktinya mana? Allah kita terbukti, tidak pernah tinggalkan kita. Dan tinggalkan hidupmu, never. Tuhan pasti sertai kita. Amin. Kemah pindah, ikut pindah. Saya kadang baca gini nangis. Tuhan kok soromen gitu, maksudnya ngapain gitu loh, Tuhan sampai seperti ini gitu loh, ngapain gitu loh. Kok repot-repot gitu loh. Ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala lagi gitu. Kalau kita ini kadang kurang sabar ya, ngadepi anak yang keras kepala, tegar tengkuk, kudu tak ketak. Tuhan itu loh, tetap setia. Itu kan orang-orang ini kan pernah berontak, lu nggak usah jauh di Gunung Sinai nyembah anak lembu emas. Tuhan itu loh tetap sayang lah. Sekarang tentang bait suci, enggak cukup ya. Ini berarti baru kemah suci ya. Saya ini khotbah apa tadi? Ya tangkap sendirilah ya. Waktu sudah cepat berjalan. Ya, nanti minggu depan lah saya akan bicara tentang ini baru kemah sucinya kan. Itu aja struktur enggak saya buka. Panjang. Jadi apa namanya, Allah itu Allah yang selalu bersama kita. Allah itu tidak menganggap kita apa suatu yang kotor, yang najis, yang harus dilepeh bahasa Jawa, dibuang. Ya. Makanya di Ibrani 2 itu dikatakan dia tidak malu menganggap kita saudara. Ya, dia menyamakan dirinya dengan kita. Ya, menjadi manusia seperti kita. Makanya agama lain tidak bisa masuk akal. Tuhan kok malah saya pernah lihat di YouTube. Mana mungkin Allah lahir dari apa namanya? Maaf ya. Tempat vagina apa? Tempat melahir apa? Rahim. Itu kan kotor. Untung ada yang Kristen jawab, kamu ya lahir dari situ apa kamu kotor juga? Ya itu kan manusia, Allah kan karena tidak masuk akal. Ya. Allah turun ke dunia. Di dalam diri anaknya itu. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini saya terakhir, saya senang ayat ini. Kita tutup ya. Yohanes 6. Ayatnya coba lihat 45 apa 55 ya. 45 dulu coba. Ini 45 dan 46. Coba saudaraku, ayat ini kita baca, kita akan akhiri dan setelah baca ayat ini saya berharap pulang dari sini Anda membuka hati sungguh-sungguh. Ya. Allah kita beda dengan yang diajarkan apapun, siapapun, agama apapun. Jangan dengar dari mana-mana bingung. Gitu. Udahlah, ini Yesus sendiri yang ngomong. Oke. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi, ya, perjanjian lama kan, Yesus pun merujuk kepada itu. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka semua manusia maksudnya, akan diajar oleh Allah, Bapa yang dimaksud. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, Allah itu Bapa kan, datang kepadaku. Setiap orang yang mendengar, jadi semua orang akan diajar. Bayangkan, Allah kita itu ngajar semua orang. Ngajar itu kerjaannya siapa? Wah, Pak Aslan mencatat itu. Nanti di WA grup mesti saya kasih, Pak. Ya, enggak apa-apa, tapi kalau mau nyatet ya bagus. Semua akan diajar oleh Allah. Ya, tugas mengajar itu tugasnya siapa sebenarnya? Guru.
Yesus pernah ngomong, aku guru dan Tuhan. Saudara Muslim tuh selalu menantang ya, gara-gara Zakir naik itu. Tunjukkan Yesus ngomong aku Tuhan, mau percaya emang nggak ada, aku Allah maksudnya. Ya Tuhan ada itu. Aku guru dan Tuhan itu memang Tuhan itu seperti Gusti ya. Itu bisa untuk manusia, itu ditolakin terus. Tapi coba guru dan Tuhan sekaligus. Allah itu seperti guru loh. Ngajar. Loh ini enggak masuk akal kan, kayak orang Allah itu seolah-olah sesuatu yang tidak tersentuh, yang memang sebenarnya, tapi ini Allah itu membuka dirinya di dalam Kristus. Ketika makanya orang yang menerima Yesus, percaya Yesus akan tersingkap. Allah itu jadi tersingkap gitu. Allah itu ngajar. Allah itu seperti guru. Semua orang akan diajar oleh Allah. Amin, saudaraku. Termasuk saudara dan saya. Orang Kristen, bukan cuma ini, semua orang. Enggak cuma orang Kristen. Diajar oleh Allah, diajarin. Tuhan jadi guru bagi dia. Itu luar biasa loh Allah. Sampai seperti itu. Terus, dan setiap orang, coba ulangi lagi. Dan setiap orang. Dan setiap orang yang telah mendengar yang diajar tadi, mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa atau Allah tadi, Bapa, datang kepadaku, pada Yesus. Ini loh, Allah ngajar, ini loh. Kamu mau datang kepadaku, bersekutu dengan ulat, ini loh, Yesus, anakku ini loh. Karena aku enggak mungkin kamu lihat. Ini anakku ini keluar dari aku, jadi Allah yang keluar dari Allah. Ini yang kamu lihat, yang kamu temui, dan dengarkan dia. Ini anak yang kukasihi, dengarkan dia. Terus ayat 46. Yesus ngomong ini. Ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Ngajar tapi enggak kelihatan, ya Pak. Makanya Musa ngomong, kamu lihat dengar suara tapi enggak lihat rupa. Baik yang suara dari langit, kan ada dua suara dari langit dan dari api di gunung. Ya kan, itu ada dua hipostasis, ada Allah di langit, makanya dialah Yahweh yang di langit dan Yahweh yang di bumi. Kamu hanya dengar suara, enggak lihat orangnya, rupanya. Terus lanjutnya, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, melihat ini memang bahasa Indonesia terbatas ya menjelaskannya. Melihat itu mengalami sendiri. Jadi melihat langsung. Maksudnya itu bukan melihat begini. Ya, seperti anak saya atau ketika Joshua dilahirkan. Ya kan? Bayi. Itu yang pertama dilihat mamanya gitu. Atau bidannya. Jadi melihat itu sebagai anak, jadi langsung benar-benar. Bukan saya melihat Mas Yuga gini, melihat Riki yang lagi duduk membaca. Bukan melihat begini, benar-benar melihat karena satu kekaripan gitu loh. Satu hubungan. Oide itu namanya. Ida. Ya bahasa Indonesia Ida itu kan namanya orang. Jadi bukan sekedar melihat. Melihat itu macam-macam, orau, ada Ida, macam-macam. Jadi ini melihat yang karena ada hubungan, ada satu hubungan. Saya melihat Pak Hari kan tidak ada ya hubungan teman, tapi saya cuma melihat. Tapi ini melihat, makanya sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia ini nggak gampang. Hanya dia yang datang dari Allah, kan Yesus kan datang keluar dari Allah. Maksudnya dia menyebut dirinya. Dialah yang telah ida dengan Bapa, ngalami Bapa itu. Makanya saya ngomong barang siapa yang lihat aku, lihat Bapa. Ya, jadi inilah saudaraku. Saya menyimpulkan kita bersyukur punya Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang datang mengajar. Katakan Allah mengajar aku. 1, 2, 3. Allah ngajar aku. Bapa ngajar aku. 1, 2, 3. Bapa ngajar. Supaya aku datang kepada Tuhan Yesus. Dengarkan ajarannya. Barang siapa mendengar dan menerima pengajaran itu, datang kepadaku. Makanya Anda yang datang percaya Yesus, bukan karena Kristen, karena sejak lahir, Kristen karena keluargamu Kristen, dilahirkan komarisi agama Kristen, bukan itu. Tetapi karena ada yang membawa engkau, aku percaya Yesus, aku menerima dia, walaupun mungkin belum ngerti. Ya, saya bersyukur, saya tutup ini. Kemarin kita di City Blessing, ada pertemuan hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Ya,
itu ya membahas salah satu kan juga doktrin ya. Makanya kan saya lihat kok puji Tuhan ya. Saya sudah sampaikan di tutup tahun supaya kamu mencapai kesatuan iman dan pengenalan anak-anak. Itu supaya kita mencapai kesatuan iman, doktrin. Jadi di City Blessing terus terang kita sedang supaya kesatu. Pendetanya kan banyak, enggak sendiri-sendiri itu tentang Tritunggal itu. Karena kapan itu rame kan dia mereka yang dari Amerika ngomong lagi rame di YouTube. Ya. Lagi rame di YouTube. Lah puji Tuhan makanya kita sudah dibentengi ya. Jadi bapak-bapak gereja itu jadi City Blessing yang ambil sikap Tritunggal. Itu jelas Allah kita adalah 3 yang esa gitu. Esa tapi menyatakan diri dalam 3 wujud, 3 hipostasis, 3 pribadi. Lah itu apa namanya? Ini menjadi rame di YouTube, dipermasalahkan, rame. Itu sejak dulu, malah sejak abad-abad awal, bahkan pengakuan iman itu muncul kan karena itu. Bapak-bapak gereja saya melihat punya hikmat luar biasa. Makanya disebut ada pengakuan iman. 1, 2, 3, pengakuan iman. Jadi ngertinya belakangan enggak apa-apa, karena dijelaskan cukup menyita waktu ya, perhatian, memang perlu dijelaskan. Tapi pengakuan iman itu dulu, iman itu ngaku, kamu percaya. Ya. Percaya, jadi bedanya Kristen gitu. Ya. Iman itu karena anugerah, gini saudara, kalau Anda percaya karena belajar, oh baru percaya, itu berat hasil otakmu. Tapi kalau istri saya bolak-balik, aku bisa percaya anak saya, aku percaya. Iya, tapi ya perlu belajar. Jadi percaya dulu, bagus, sudah percaya. Karena kok tanpa kau sadari, kau itu sudah menerima pengajaran dari Bapa, sehingga datang, supaya datang, ada 45 tadi loh, kepada aku, pada Yesus. Anda bisa percaya Yesus itu karena, jangan sombong loh. Itu karena Bapa ngajar Anda. Amin? Datanglah, sudah datang Yesus. Semuanya percaya Yesus itu Allah, itu kan pengakuan. Bapa itu, ini pengakuan itu kira-kira sederhananya, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh itu, Roh Kudus itu Allah, tapi bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Itu pengakuan kon. Ada Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi hanya 1 Allah, bukan 3. Itu pengakuan. Kan esa. Lah perlu penjelasan. Nah ini yang makanya kita ngajar nanti. Nanti saya ngajar Tritunggal gampang karena sudah jelaskan tentang anak Allah dulu. Oke ya, jadi kita belajar terus sampai memiliki kesatuan iman, kesatuan pengenalan yang benar akan anak Allah, dan kita bertumbuh menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akhiri pada kita berdoa. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang bait suci. Ya. Kita akan nyanyi lagu tadi aja, bertemu muka tadi. Ya toh? Gak ada agama mengajar umatnya untuk bertemu muka dengan Tuhan. Hanya nabi tertentu, Musa. Saya belum sempat khotbah terlalu jauh ya tentang bait Allah. Nanti sudah akan melihat bait Allah itu di surga itu ada. Dan Yesus dan Bapa itulah bait Allah. Nanti minggu depan ya. Karena waktu. Tapi saudara, mari kita beragama Kristen ini bukan sekedar agama, bukan sekedar mengikuti ajaran-ajaran, aturan-aturan liturgi, tapi kita memiliki persekutuan. Bapa, aku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Ini kerinduan kami, Bapakku minta layakkan aku, bawa kami Tuhan, bawaku. Allah bersemayam di ruang maha kudusnya. Mari datang balik tirai, di balik tirai yang suci itu. Oh, bertemu muka melalui kematian Kristus. Tirai itu telah terbelah menjadi 2, kata firman Tuhan.
sehingga tidak ada lagi penghalang untuk manusia datang. Allah selalu mau datang, Allah selalu mau bersekutu dengan manusia. Bahkan dia mengajar manusia untuk datang kepada dia melalui anaknya Yesus Kristus yang diurapi. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ayo bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku. Tuhan ngajar kita, Allah ngajar semua orang, termasuk saudara dan saya, untuk supaya datang kepada Yesus anaknya. Karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Melalui anaknya kita akan mengenal Allah yang sejati. Layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai. Mari kita masuk hadirat-Nya. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Kami rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami rindu bersekutu dengan-Mu. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka pintunya, aku akan masuk mendapatkan dia dan akan duduk makan bersama dia. Allah kita adalah Allah yang mau datang menghampiri umatnya, datang kepada umatnya untuk bersekutu dengan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Haleluya. Barang siapa yang mendengar suaraku, kata Yesus, dia akan membuka pintu. Pintu itu bicara hatimu, saudaraku. Kalau kita buka hati kita dengar panggilannya, dia akan datang. Allah datang melalui Yesus dan masuk dalam hati kita. Oh, terima
kasih Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Siapa yang dengar panggilannya? Dengar dia panggil namamu. Apakah kau dengar suaranya memanggil? Dengar dia panggil. Mari yang mendengar Bapa memanggil, mengajar, buka hati dan izinkan Yesus datang. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Ku dengar dia panggil namamu. Buka hatiku, mari buka hati saudaraku. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Mari yang dengar, kita menjawab Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Sama-sama. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari yang mendengar Tuhan dan menjawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Yes Lord. Sama-sama. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Say yes to Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Answer yes for you Lord. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku, utus aku Tuhan. Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, yes, 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 ya, ya. Hambamu berdoa pagi hari ini Tuhan, buat mereka yang terjamah hatinya, supaya mereka terjamah mendengar Bapa ngajar mereka, Bapa menyentuh mereka, Bapa memanggil mereka, supaya datang kepadanya melalui Yesus Kristus, anaknya itu, Sang Firman hidup itu, supaya sampai kepada Bapa, memiliki persekutuan dengan Bapa. Jamah setiap hati, baik yang di gereja terutamanya juga yang di luar, yang mungkin belum pernah membuka hati untuk Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini kesempatan hati mereka terbuka dan Yesus masuk mendapatkan mereka. Makan bersama, bersekutu bersama, memiliki persekutuan yang indah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya melalui Kristus, Raja Damai. Shalom. Kami menerima damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui Yesus Kristus, melalui Roh-Nya yang kudus, yang mengurapi, yang dicurahkan, yang mengalir terus dalam hati kami. Jadi kekuatan bagi hidup kami, menyertai kami selama-lamanya. Yang percaya,
Tuhan bersama kita, Immanuel. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Yesus menyertai saudara semua.